Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dan hari ini mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia, karena Dia yang layak untuk terima segala pujian. Syukur kita, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami mohon Tuhan menyiapkan hati dan pikiran kami,
sehingga hati kami, jiwa kami, pikiran kami boleh sungguh-sungguh terbuka kepada pengajaran firman Tuhan. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus sertai, Roh Kudus berkati kami. Berkati pemberitaan firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk belajar dari firman Tuhan yang pada pemberitaan firman Tuhan hari ini akan saya dasarkan dari pembacaan Alkitab kita dari surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus pasal yang pertama, dan pembacaan kita akan kita lihat dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah membangun kualitas hidup yang kuat di tengah kesukaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, kehidupan kita, orang percaya, anak-anak Tuhan, adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan dan sedang dipimpin oleh Tuhan untuk menerima kemuliaan kekal, anugerah kekal yang dikerjakan oleh Tuhan kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita. Dan kita sedang ada di dalam proses perjalanan itu. Kita bersyukur bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus menghadirkan sebuah kualitas kehidupan yang baru, sehingga kita menjadi orang-orang yang berpengharapan. Demikian yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam pembacaan 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, bagian awal dari perikop pasal 1 di dalam surat 1 Petrus ini, bahwa setiap orang dipanggil untuk satu kehidupan yang penuh pengharapan. Namun, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses perjalanan yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lalui agar kita dapat mencapai karya anugerah keselamatan itu juga bukanlah sebuah proses yang mudah dan gampang. Perjalanan hidup di dunia itu juga adalah sebuah perjalanan yang mengandung banyak sekali pergumulan, mengandung banyak sekali tantangan. Di dalamnya ada banyak persoalan. Sebagaimana surat 1 Petrus ini ditujukan kepada jemaat Tuhan yang kurang lebih mengalami tantangan di dalam berbagai pencobaan. Mereka berduka cita, mereka mengalami sebuah kondisi yang tidak mudah yang terjadi di dalam kehidupan mereka semua.
Jadi pada satu sisi kita dipanggil kepada satu kehidupan yang berpengharapan, namun dalam proses perjalanan itu, tantangan kehidupan yang dihadapi juga bukanlah sesuatu yang mudah, sehingga dibutuhkan sebuah tekad, kesungguhan, keuletan, ketekunan untuk berjuang mencapai janji Allah, mencapai janji keselamatan yang Allah mau berikan itu. Nah, dalam rangka inilah kemudian surat Petrus ini disampaikan. Dan hari ini kita akan belajar tentang beberapa hal, beberapa poin utama bagaimana sebenarnya dari pembacaan surat Petrus yang pertama ini kita mendapatkan pesan-pesan Tuhan bagi kehidupan orang percaya di seluruh dunia, di muka bumi ini, ketika membaca surat Petrus ini sehubungan dengan pergumulan kehidupannya di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah masa sulit. Bagaimana mereka bisa kuat, bagaimana mereka bisa mampu, bagaimana mereka bisa tetap pada satu sisi memiliki fokus, namun pada sisi yang lain mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melewati tantangan kehidupan yang berat itu. Hari ini kita akan melihat 3 hal penting yang akan kita pelajari, yang akan kita lihat bersama dari pembacaan surat Petrus itu. Saudara, yang pertama yang disampaikan oleh surat Petrus ini kepada jemaat yang sedang mengalami pergumulan dan tantangan kehidupan yang sulit, bagaimana mereka bisa kuat adalah untuk dapat menyiapkan akal budi. Ayat yang ke-13. Jadi fokus kita hari ini lebih banyak kepada ayat yang ke-13. Demikian, sebab itu siapkanlah akal budimu. Yang pertama, saudara, untuk kemudian kita perlu persiapkan, perlu kita miliki dalam menghadapi masa-masa hidup yang sukar, dalam menghadapi tantangan-tantangan kesukaran, berbagai-bagai pencobaan adalah menyiapkan akal budi kita. Siapkanlah akal budimu. Prepare your minds for action. Siapkan akal budimu. NIV katakan, siapkan akal budimu untuk engkau bertindak. Di sini, saudara, kita dapat melihat peran dari persoalan akal budi seseorang. Ya. Jadi di dalam hidup bertuhan, seseorang itu tidak hanya sekedar membangun sebuah kualitas kehidupan beriman yang seakan-akan melepaskan diri dari akal budi. Tidak jarang, kadang-kadang orang Kristen jatuh pada upaya mendikotomikan antara iman dan akal budi, iman dan pikiran, iman dan rasio, iman dan logika. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup bertuhan, dalam seluruh keutuhan kemanusiaan kita, tidak seharusnya kemudian orang jatuh kepada polarisasi atau upaya mendikotomikan satu dengan yang lain. Seakan-akan bahwa hidup beriman itu tidak membutuhkan akal budi, atau seakan-akan kalau hidup beriman itu tidak membutuhkan pikiran, rasio. Seakan-akan ketika orang beriman itu akal budinya, pikirannya tidak ada di dalamnya. Ketika kita menangkap anugerah Allah yang nanti kita respon dengan iman, anugerah Allah yang kita terima itu kan bukanlah sebuah anugerah yang tidak dapat kita tangkap, bukanlah sebuah anugerah yang tidak bisa kita mengerti, bukanlah sebuah anugerah yang tidak bisa kita analisis, saudara. Anugerah yang kemudian bisa kita terima, kita tangkap, kita mengerti bahwa Allah berkarya, bekerja. Itu menunjukkan bahwa dalam diri kita ini ada sebuah proses kesadaran yang membuat kita mengerti apa yang hadir dalam diri kita.
Ya. Grace yang hadir dalam diri kita. Ketika kasih karunia Allah, gratia operans, ada kasih karunia yang beroperasi dalam diri kita, maka manusia yang dapat kemudian merespon dengan iman, sebenarnya adalah manusia yang sadar, yang mengerti, yang memahami apa yang terjadi itu, dan di dalam kesadaran itu dia bertindak, dia merespon, dia mengatakan, "Ya, aku mau menerima itu." Itu artinya bahwa tindakan iman itu adalah sebuah tindakan yang juga di dalamnya dilakukan di dalam sebuah kesadaran. Dan kalau orang melakukan di dalam sebuah kesadaran, maka akal budinya itu dipergunakan. Dia mengerti, dia memahami. Saudara, salah satu hal penting yang ingin disampaikan oleh Rasul Petrus dalam menghadapi masa sukar adalah siapkanlah akal budimu. Jadi, kehidupan orang percaya perlu juga memiliki kesiapan di dalam cara berpikir. Orang yang dapat berpikir dengan baik, orang yang dapat berpikir dengan matang, orang yang kemudian dapat berpikir dengan sehat, tentu akan jauh lebih baik di dalam memahami, di dalam mengerti, di dalam mengupayakan kehendak-kehendak Allah di dalam hidupnya. Kita tidak boleh melepaskan kesadaran berpikir kita. Itu sebabnya di dalam ayat yang lain Tuhan katakan di dalam perintah kasih atau hukum kasih itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Seluruh hidup kita secara total kita berikan kepada Allah. Jadi, bagaimana kita mampu, kita kuat, kita dapat menghadapi tantangan hidup yang sulit, yang sukar ini? Rasul Petrus juga mengingatkan kepada jemaat, siapkan akal budimu. Prepare your mind for action. Jadi, semua tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang tepat guna, tindakan-tindakan yang dapat mengurangi, meminimalisir kesalahan-kesalahan, pilihan-pilihan sikap, keputusan-keputusan sikap adalah tindakan yang bersumber dari kesiapan akal budi. Jadi akal budi kehidupan anak-anak Tuhan di masa-masa sukar ini perlu untuk terus diasah, untuk terus dibangun. Jangan menjadi orang Kristen yang kemudian meninggalkan kesadaran berpikirnya. Karena hidup beriman, hidup mengasihi Tuhan itu adalah hidup yang total. Kalau hidup yang total, seluruh persembahan kita, hidup kita berikan, maka berikan juga pengertian yang terbaik di dalam hidup kita bertuhan. Jadi, hal pertama yang kemudian ingin ditekankan oleh Rasul Petrus ini adalah persiapkan akal budimu. Persiapkan akal budimu. Agar kita tidak jatuh ke dalam cara-cara hidup yang keliru, yang mudah dibawa, mudah dihasut, mudah dirasuki oleh hawa nafsu kemanusiaan kita. Karena biasanya di tengah-tengah masa sulit itu, kadang-kadang akal kita, cara berpikir kita lebih banyak ditekan, dan lebih kuat naluri hawa nafsu kita. Sehingga kemudian orang lebih mudah jatuh kepada kekilafan dan sebagainya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini sebenarnya kurang lebih juga sama dengan apa yang Rasul Paulus katakan, yang kemudian Rasul Paulus ajarkan, bagaimana orang Kristen itu dapat hidup dengan benar, agar kehendak-kehendak Allah itu dapat dipahami. Ketika Rasul Paulus katakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pembaharuan budi itu memperbarui sikap tindakan, sehingga pada akhirnya orang dapat mengerti kehendak Tuhan. Dalam masa sukar ini,
kita perlu mengerti, kita perlu mengenal, kita perlu dengan sungguh-sungguh menimbang, menilai. Agar kamu dapat menimbang, menilai manakah kehendak Allah. Jadi, apakah yang kemudian penting untuk kita persiapkan agar kehendak Allah, agar pilihan-pilihan sikap kita menjadi suatu pilihan sikap yang baik? Persiapkan akal budimu. Ya, persiapkan akal budimu. Mempersiapkan akal budi salah satunya adalah dengan terus mengasah ketajaman-ketajaman kita di dalam menimbang, di dalam memahami segala sesuatu. Dan salah satu modal pentingnya adalah kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian internal dalam diri kita sebagai dasar pertimbangan segala sesuatu. Tentu tidak melepaskan hal-hal yang lain sebagai seorang manusia, faktor-faktor lain, pemahaman-pemahaman di luar Alkitab itu juga baik untuk kita pertimbangkan. Tetapi sebagai orang Kristen, salah satu dari sekian banyak hal yang dapat membuat kita itu memiliki stabilitas menghadapi masa sukar adalah akal budi. Jadi akal budi kita perlu diberi sebuah konsumsi pemahaman-pemahaman yang baik, ya. Pelajaran-pelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang baik, sehingga kemudian kita menjadi orang yang lebih baik, lebih sehat di dalam membangun sebuah kualitas kehidupan yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi yang pertama, saudara, hal yang perlu dipersiapkan adalah akal budi. Yang kedua, berdasarkan pembacaan Alkitab ini, bagaimana seseorang mampu menghadapi masa-masa yang sukar, tantangan-tantangan hidup yang berat, adalah membangun kewaspadaan. Jadi setelah perintah siapkanlah akal budimu, Rasul Petrus berkata, waspadalah. Waspadalah. NIV memberikan terjemahan be self-control. Kata waspada itu dipahami sebagai upaya untuk mengontrol diri. Ya. Jadi persiapkan akal budimu dan kemudian waspadalah. Tekanan waspada itu tidak semata-mata melihat segala sesuatu dari luar, tetapi Rasul Petrus lebih menekankan konsep kewaspadaan itu pada diri. Be self-control. Kuasailah diri. Jadi rupanya dalam masa-masa sukar itu seringkali persoalan itu tidak saja datang dari luar, tetapi potensi-potensi yang bisa merusak itu bisa datang dari hawa nafsu kemanusiaan kita. Nanti itu akan terlihat jelas di dalam ayat yang ke-14, ketika Rasul Petrus berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu kebodohan. Ya. Musuh terbesar manusia dalam masa-masa sulit tidak sekedar tantangan itu sendiri, tidak sekedar masalah itu sendiri, tetapi kadang-kadang itu ada dari dalam, itu muncul dari dalam, itu ada di dalam diri kita. Apakah itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu bisa menggiring manusia. Rasa kurang, rasa tidak cukup, rasa ingin lebih, rasa ingin mendominasi. Apalagi dibayangi dengan ketakutan-ketakutan dan tantangan-tantangan hidup yang semakin mendorong diri manusia itu untuk lebih menguasai yang lain. Hawa nafsu kemanusiaan itu bisa kemudian merusak hidup kita,
sehingga kemudian kita kehilangan jati diri kekristenan, jati diri kehidupan anak Tuhan untuk membangun sebuah kualitas kehidupan yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini kita perlu memperhatikan nasihat Rasul Petrus ini. Waspadalah, be self-control, kuasai dirimu. Kita perlu dengan sungguh-sungguh memperhatikan diri kita. Kita perlu dengan sungguh-sungguh melihat kondisi kehidupan kita. Jangan sampai hal-hal yang ada di dalam diri kita, keinginan-keinginan hawa nafsu kita, menjebak kita, merusak kita, membahayakan diri kita, membuat kita menghalangi kehendak Allah itu terjadi dalam diri kita, membuat kita tidak dapat melakukan kebenarannya, membuat kita tidak dapat lagi membangun kemurnian di dalam hidup bertuhan. Ini masa-masa yang sukar, masa-masa di mana kemurnian hidup kita itu diuji. Sebagaimana yang kemudian Rasul Petrus katakan juga di dalam ayat yang ke-7 di dalam surat Petrus pertama ini, bahwa maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ketika hidup sedang baik, ya semua orang bisa membangun kualitas hidup rohani yang baik. Tapi ketika hidup lagi sedang ada pada masa-masa sukar, seringkali di sini muncul ego, seringkali muncul semangat dominasi, seringkali muncul keserakahan, seringkali muncul semangat untuk tidak lagi mau berbagi. Saudara, kita harus sadar pada diri kita. Hal-hal itu sangat-sangat mungkin terjadi dalam masa-masa sukar. Dalam kondisi kita hari-hari ini, saudara bisa memperhatikan apa yang ada dan terjadi di sekitar kita. Dan kita perlu dengan sungguh-sungguh memperhatikan nasihat firman Allah ini. Waspadalah, be self-control, kuasai dirimu. Sebab tantangan utama dalam hidup yang dapat menjatuhkan kita tidak hanya sekedar dari luar. Tidak hanya sekedar hal-hal di luar yang kemudian memprovokasi kita. Tetapi hawa nafsu yang muncul sebagai respon atas situasi dapat juga menghancurkan kita. Jadi hal yang kedua yang kita perlu perhatikan, bagaimana kita bisa kuat di tengah masa-masa kesukaran, adalah berwaspada, adalah menguasai diri kita. Yang ketiga, saudara, Rasul Petrus mengingatkan agar jemaat, agar kehidupan orang percaya di tengah-tengah masa sukar meletakkan pengharapan atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang ketiga yang ingin Rasul Petrus sampaikan kepada kita adalah untuk meletakkan pengharapan kita. Rasul Petrus mengingatkan kepada kita untuk meletakkan pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sekali lagi, saudara, hal terpenting di tengah-tengah masa sukar adalah memiliki pengharapan. Jangan sampai hilang pengharapan. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Pengharapan itu sesuatu yang sangat penting. Pengharapan itu adalah sebuah hal yang sangat kuat mempengaruhi apakah seseorang dapat bertahan atau tidak. Hidup yang kehilangan pengharapan adalah sebuah kehidupan yang tidak lagi memiliki motor yang kuat untuk menjalaninya. Tetapi hidup yang kuat, hidup yang bertahan, hidup yang kemudian mampu melewati berbagai proses, berbagai tantangan, adalah hidup yang dikuasai oleh pengharapan. Itulah sebabnya Rasul Petrus selalu mengingatkan hal ini. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya
atas kasih karunia Allah. Letakkan pengharapanmu, taruh pengharapanmu, bangun pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, yang akan dinyatakan di dalam penyataan Yesus Kristus. Pengharapan perlu terus dibangun, saudara. Pengharapan adalah sesuatu yang terus perlu dihidupkan, perlu ditegakkan, perlu dibangun. Di dalam surat Ibrani dikatakan pengharapan itu seperti sauh yang kuat, jangkar yang kuat, yang dilabuhkan di belakang tabir. Jangkar yang membuat jiwa kita aman, jangkar yang membuat jiwa kita kuat menghadapi gelombang dan tantangan kehidupan ini. Pengharapan adalah satu dari 3 nasihat yang Petrus sampaikan di dalam ayat ini untuk perlu dibangun. Pada sisi-sisi yang lain, Petrus menekankan sebuah konsep bagaimana membangun pertahanan hidup yang baik. Tapi pada sisi yang lain, Rasul Petrus menekankan kepada semangat untuk melihat masa depan, yang juga pada akhirnya berimbas pada kekuatan hari ini. Itulah pengharapan. Karena itu, teruslah bangun pengharapan. Teruslah hadirkan pengharapan. Terus tampakkan kasih karunia Allah itu di dalam diri kita. Pikiran kita terus diarahkan kepada kasih karunia Allah. Pikiran kita diarahkan kepada anugerah Allah. Tetaplah percaya bahwa anugerahnya itu Ia mau berikan. Ia terus kerjakan. Ia terus lakukan dalam diri kita. Pengharapan demi pengharapan menolong kita untuk terus menapaki hidup kita selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah kita menghadapi tantangan ini, sehingga pada akhirnya tanpa kita sadari kita sudah mencapai sebuah garis akhir pertandingan hidup kita, dan kita didapati sebagai orang-orang yang menang. Siapakah dia? Adalah orang yang terus memiliki pengharapan. Ini adalah satu hal yang penting yang ingin Rasul Petrus sampaikan, Rasul Petrus ingatkan kepada jemaat dan juga kepada kita yang hari-hari ini sedang ada di tengah-tengah tantangan kehidupan yang tidak mudah dan sulit ini. Saudara, teruslah miliki pengharapan, teruslah miliki kekuatan, teruslah miliki keyakinan kepada janji Tuhan. Kita hanya hidup berdasarkan keyakinan pada janji Allah itu. Itulah yang membuat kita terus berjalan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, taruhlah pengharapanmu, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia, atas anugerah Allah kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah 3 hal penting yang perlu kita bangun. Bagaimana kita dapat memiliki kemampuan, kekuatan untuk hidup melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini. Yang pertama tadi, siapkan akal budimu. Yang kedua, bangunlah kewaspadaan, be self-control. Dan yang ketiga adalah letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saya percaya, jika 3 hal ini kita terus bangun dalam diri kita, jika ketiga hal ini kita terus bangun dalam hidup kita, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang berasal dari Tuhan, sehingga kita dimampukan terus menjalani hidup kita hari-hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan menolong kita sekalian, dan meneguhkan langkah kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan menguatkan dan mengubah hidup kita. Kita ingin Tuhan meneguhkan setiap langkah-langkah kita. Karena itu, biarkan Dia berkuasa atas kehidupan kita. Kita
kita perlu menaruh pengharapan kepada Allah yang memberikan kepada kita hidup yang baru. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari naikkan pujian ini sekali lagi dan kita akan berdoa. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kau mengaruniakan kepada kami anugerah-Mu yang besar, sehingga kami dapat memuliakan, memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Sekalipun hidup kami di tengah-tengah masa kesukaran, sekalipun hidup kami ada di tengah-tengah kesulitan, Tuhan, kami ucap syukur, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa mengaruniakan kepada kami firman-Mu yang menguatkan kami. Engkau memberkati setiap firman yang sudah kami dengar. Dan biarkanlah firman itu berkarya, firman itu bekerja, meneguhkan, menguatkan kami sekalian. Terima kasih buat firman itu. Terima kasih buat perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan pada kami. Terima kasih buat pesan-pesan Allah yang meneguhkan dan menguatkan kami. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi yang mendengar firman-Mu, diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka boleh melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan atas mereka semua. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Haleluya.